Pertama, kalimat an yatawallaka. Maka yatawalla dari segi i'rab fi'lun mudhari'. Di sini wahai saudara-saudaraku, semoga Allah terus memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dibiasakan kepada kalian kami memberikan syarah seperti ini dari segi fawaid lugawiyah, dari segi fawaid al-i'rab, dari segi fawaid hadis. Beristimbat dari hadis, diperiksa hadisnya sahih. Maka insya Allah dalam beberapa waktu kalian belajar kepada kami, insya Allah akan diberikan kemudahan ilmu dari berbagai segi. Maka teruslah belajar, study hard and keep the faith, dan terus bertambah iman dan terus bekerja keras. Maka yatawalla masuk kepada faidah lugawi. I'rabnya adalah fi'lun mudhari' ala wazn taf'alu. Dari tawalla yatawalla. Dan perlu diketahui sekarang masuk kepada ilmu sarf bahwa wazn tawalla ay ala wazn tafa'ala, dia mempunyai makna di ilmi sarf litadarruj minal asfal ilal a'la. Makna tadarruj adalah naik dari bawah ke atas. Fa'ala hadza qala rahimahullah, maka rahimahullah mengatakan an yatawallaka fi dunya wal akhirah, bahwa Allah yatawallaka menjaga kamu fi dunya dulu, kemudian naik kelak di hari akhirah dengan dijaga dari api neraka dan dimasukkan kepada surga. Kenapa penulis menyebutkan agar kamu dijaga di dunia kemudian di hari akhirah dan di hari akhirah? Karena dia membawa fi'lun mudhari' dari wazn tafa'ala, tawalla, menjadi yatawalla. Di ilmi sarf wazn tawalla yatawalla adalah memberikan faidah naik dari bawah ke atas. Maka dia mengatakan an yatawallaka fi dunya wal akhirah. Dunia kemudian nanti di hari akhirah, maknanya tadarruj. Maka semoga kamu dijaga oleh Allah di dunia dan juga di hari akhirah. Kenapa memberikan makna tadarruj dunia kemudian nanti di hari akhirah? Karena yatawalla ala wazn tafa'ala memberikan faidah at-tadarruj minal asfal ilal a'la. Ini faidah dari segi lugah. Maka maknanya penulis ingin mendoakan agar kamu dijaga oleh Allah di dunia kemudian nanti di hari akhirah dengan dimasukkan kepada surga. Dan dari sini yatawalla, semoga Allah menjaga kamu, yatawalla. Maka dari fi'lun yatawalla di sini menjadi pendalilan bahwa dari nama Allah Al-Wali dan dari nama Allah Al-Maula. Kenapa dijadikan dari nama Allah Al-Wali dan Al-Maula dari sifat yatawalla? Karena dari kaidah asma wa sifat kita mengambil nama-nama Allah dari sifatnya. Seperti kita menyebutkan nama Allah Ghafur ala wazn fa'ul, Allah Maha Pengampun, karena yaghfiru liman yasha, karena Allah mengampuni hamba-hambanya yang dia inginkan. Mana dalilnya? Banyak, diantaranya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Namun Allah masih mengampuni dosa selain kesyirikan. Berarti Allah Maha Pengampun atau tidak? Iya. Di ayat-ayat yang lain disebutkan wa huwal ghafur dan yang lainnya. Menjadi kaidah bahwa Allah mempunyai sifat pengampun, maka namanya Maha Pengampun. Dan begitupun di sini. Yatawalla, sifat menjaga. Maka dari sini dinamakan Allah itu waliyu, menjaga, dan juga al-maula, sang penjaga.
Yang mana lafaz-lafaz ini al-wali wal maula berada dari Al-Quran. Seperti Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura, wa huwal waliyul hamid. Maka maknanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, al-wali huwa al-mutasarrif li khalqihi bima yanfa'uhum fi dunyahum wa ukhrahum. Maknanya Allah menjaga hamba-hambanya di dunia dan di hari akhirat. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Maka ini dari sini menjadi nama al-wali bagi Allah, yang melindungi hamba-hambanya. Dan juga al-maula. Dan juga al-wali juga, masih al-wali di Al-Baqarah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati wan nur. Dan di dalam ayat yang lain, Allahu waliyul ladina amanu, afwan, berkata Ibnu Jarir di tafsirnya, ayat Allahu waliyul ladina amanu ay nusiruhum wa dhahiruhum yatawallahum ya'unuhu wa taufiquhu, bahwa maknanya Allahu waliyul ladina amanu, Allah yang melindungi mereka, Allah yang memberikan taufik bagi mereka dan menolong mereka. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain, dzalika bi anallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Maka ini nama yang kedua. Kalau tadi waliyu yang menolong mereka dan menjaga mereka, dan begitu pun maula, penolong juga. Allahu waliyul ladina amanu, dan dzalika bi anallaha maulal ladina amanu, bahwa sungguhnya Allah itu maula alladina amanu, zat yang melindungi orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, adapun orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Ini pendalilan di Al-Qur'an tentang nama Allah Al-Wali wal Maula. Dan begitu pun di dalam hadis dari Zaid ibnu Arqam, yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Zaid ibnu Arqam mengatakan, aku akan memberikan kepada kamu ucapan di mana dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami. Kemudian disebutkan anta waliyuha wa maulaha, bahwa engkau yang melindungi jiwa-jiwa dan pelindung dari jiwa-jiwa. Maka syahidnya wali dari nama Allah dan maula dari nama Allah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka an yatawallaka fid dunya wal akhirah, penulis memberikan doa kepada pembaca agar dilindungi di dunia dan juga di hari akhirat. Kenapa di dunia kemudian di hari akhirat juga? Karena wazn tafa'ala yatafa'alu, tawalla yatawalla bimakna at-tadarruj, dari kecil ke besar, dari bawah ke atas. Dan juga faidah yang ketiga tentang permasalahan ini, bahwa penulis mempunyai ilmu dari permasalahan adab dalam berdoa, di mana dia di saat memintakan doa kepada penulis an yatawallaka fid dunya wal akhirah, mengambil dari nama-nama dan sifat Allah. Yatawalla menjadi wali dan maula, untuk mendoakan para pembaca dijadikan nama-nama Allah terdahulu. Semoga Allah menjadi wali, menjadi maula bagi kalian di dunia dan di hari akhirat. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa beliau memahami sebaik-baiknya doa menyebutkan nama-nama Allah. Dan ini sesuai dengan perintah Allah di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bahwa Allah mempunyai nama-nama yang mulia. Di surat Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka bagi Allah nama-nama yang mulia, berdoalah dengan nama-nama tersebut.
Diperintahkan kita berdoa dengan nama-nama Allah. Maka oleh sebab itu, jika kita ingin meminta rizki kepada Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami rizki. Dan kita, tadi saya mau wanti-wanti apa tidak, lupa ya. Kalian pada puasa. Pokoknya mulai dari sekarang kalian puasa Senin Kamis, doakan ma'had ini. Di mana sistem kita free of charge, gratisan. Antum tahu dari mana saya makan? Saya kerja atau saya menjual sambusa di pasar untuk makan? Tidak ada. Lalu masjid ini alhamdulillah listrik dari mana? Kemudian air dari mana? Dan yang lainnya alhamdulillah. Ini karena Allah Jalla wa Ala. Maka berdoalah agar operasional dakwah berjalan lancar. Sesuai dengan ucapan Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong agamanya dan menolong orang-orang yang menjalankan dakwahnya. Maka doakan agar ma'had kita yang free of charge ini terus berjalan. Dan di sini pun dalam berdoanya, misalnya antum meminta rizki untuk diri sendiri dan untuk operasional dakwah dan yang lainnya, juga masukkan nama Allah. Maka masukkan nama Allah, caranya bagaimana sesuai ayat tadi, walillahil asmaul husna. Maka bagi Allah itu mempunyai nama yang mulia, fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama-nama yang mulia ini. Maka kita ingin meminta untuk dakwah ini agar selalu ada untuk operasional dakwah. Dan juga bagi keluarga kami agar mendapatkan rizki, bisa makan dan minum. Maka bagaimana doanya di sini? Lihat yang berhubungan dengan rizki. Apa dari nama Allah yang berhubungan dengan rizki? Misalnya di dalam surat Ad-Dariyat Allah berfirman, Ya Razzaq Dzul Quwwatil Matin misalnya. Karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan, Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rizki. Idan ud'u rabbak bihadal ism. Ya Razzaq, Ya Razzaq dzul quwwatil matin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Wallahumma rzuq hadal ma'had. Dan seterusnya. Dan kembali kepada kalian para jomblower. Daripada jadi jomblo forever, maka berikanlah rizki. Dan berikanlah istri. Maka bagaimana rizki istri itu? Sama. Ar-Razzaq. Berarti Ya Razzaq, Ya Razzaq dzul quwwatil matin. Allahumma zawwijni. Wahai Allah yang mempunyai nama yang maha pemberi rizki, nikahkanlah aku. Maka di sini adab dari berdoa. Dan di sini penulis menyebutkan an yatawallaka fid dunya wal akhirah, mengambil dari sifat al-wali, yakni tawalla dari nama al-wali wal maula, agar melindungi Allah dari murid-muridnya. Dan begitu pun contoh yang lain. Jika ingin meminta doa ampunan, cari nama-nama Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran misalnya, Innallaha ghafurun rahimun. Ghafur. Berarti sebutkan, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Allahumma gfirli. Paham sekarang bagaimana mencari nama-namanya? Namun awas, jangan tercampur. Pengen nikah karena saking khusyuknya berdoa, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Allahumma zawijni. Wahai Maha Pengampun, wahai Maha Pengampun, nikahkanlah aku. Ini campur ini. Tidak pas. Tapi Ya Razzaq dzul quwwatil matin, Allahumma zawijni. Wahai Maha Pemberi rizki, nikahkan aku. Bukan wahai yang Maha Pengampun, nikahkanlah aku. Enggak nyambung. Fahim tum? Maka cari dari isem-isem nama-nama Allah yang nyambung. Dan ini adalah sebaik-baiknya doa. Dan Allah sangat senang. Maka Allah memerintahkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang mulia, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Allah yang memerintahkan agar kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Maka jika kita ingin berdoa, berdoalah dengan nama yang mulia.
Dan di dalam ayat yang lain di surat Al-Isra juga Allah berfirman, "Qul ud'ullah au ud'ur rahman, ayyamat tad'u falahul asmaul husna." Maka berdoalah dengan menyebut Allah dari namanya atau Ar-Rahman dari namanya. Ayyamat tad'u, dari apa-apa yang kamu inginkan, falahul asmaul husna, berdoalah dengan nama-nama Allah ini karena Allah mempunyai al-asma al-husna, nama-nama yang baik. Maka begitu pun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa menyebutkan di dalam ucapan Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan juga di dalam ayat yang kedua, qul ud'ullah au ud'ur rahman ayyamat tad'u falahul asmaul husna, bahwa Allah itu mempunyai nama Allah dan Ar-Rahman. Jika kalian berdoa, sebutlah dengan nama-nama yang mulia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, asbatalahul asma al-husna wa amara bidu'a biha. Maka kata Syekhul Islam, Allah di dalam dua ayat ini menetapkan baginya nama-nama yang baik, maka berdoalah, perintah untuk berdoa dengan nama-nama yang baik. Maka oleh sebab itu penulis menyatakan an yatawallaka fid dunya wal akhirah, dia mengambil lafaz yatawalla tidak sembarangan. Dia berdoa tidak sembarangan, alim. Maka dipilih kalimat yatawallaka karena terdapat padanya sifat tawalla untuk Allah dan dua nama untuk Allah, al-wali wal maula. Maka dua nama ini, al-wali wal maula, dari asma ilahi al-husna, fayatadamman min ismihi al-wali wal maula innahu yahfad ibadahu fi hadhihi dunya wal akhirah. Berarti penulis pun faqih, dia berdoa dengan nama-nama Allah yang terdapat di kalimat yatawalla, dari al-wali dan juga dari al-maula. Maka dia meminta kepada Allah al-wali wal maula agar para pembaca ini dijaga di dunia dan di hari akhirat. Dan dari kefakihan beliau juga dari ilmu lughatil arabiyah, karena dia Arabi juga, bahwa wazn yatawalla ala wazn tafa'ala yatafa'alu yufidu tadarruj. Maka wahai Allah, jagalah para pembaca di dunia dan kelak di hari akhirat. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha